apa ya, kalau aku tuh orangnya tuh suka cewek yang hard to get. Karena hard to get itu ntar Hard to get artinya challenge. susah hard to get itu didapat. susah untuk didapatkan karena challenge-nya ya. kalau hard to get itu pasti hard to live juga. Tapi kalau lu bisa nikung sahabat lu lagi lebih keren lagi. Jadi lu punya pacar A, direbut sama Al, gua rebut lagi, gua gak mau kalah. Itu lebih keren lagi. Ngapain lo capek-capek ngingetin mantan lo? Mantan lo aja belum tentu ngingetin lu. Makanya. Ngapain? Ini tanya ke Tisa nih. Ah ya, coba. Tisa kan lebih ngerti. Tisa, Sini, Tisa, Tisa. Tisa. Perspektif cewek dari Nih, Tisa. nih. Lagian naik sih. Lagi rame-rame langsung. I bet you'd stick your head in fire. Just maybe meanwhile you're too stupid to realize you've got a demon sticking holding them got me alive. Oke guys, welcome back to Maya Aldul TV. Sekarang adalah kontennya itu judulnya Dear Diary. Dari itu apa? Dear Diary adalah tempat orang untuk bercurhat tentang kehidupannya mereka, tentang apapun itu. tentang cinta atau tentang persahabatan. Kita bertiga sebenarnya siapapun informasinya kita akan menjawab curhatan kalian di dari ini. Jadi gimana Bunda? Ya jawabannya tergantung mood kita. Tapi akan menjawab. Yang penting jawab kan? Dan kita udah juga posting foto untuk tempat kalian untuk berkomentar, dan kita udah menerima banyak komentar dari kalian, dan kita juga udah pilih-pilihin komentar yang curhatannya paling menarik, dan sekarang kita udah pilih 10 kurang lebih, dan kita akan mau menjawab Satu-satu. Oke, langsung aja. Curhatan pertama. Dear Diary. Dari siapa? Bun. Dari Potretima. Ini kayaknya lebih ke Bunda nih, soalnya ngomongnya Bun. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Bun mau curhat, gimana caranya kita bisa selalu positif vibes tanpa perlu dengerin kata-kata orang lain yang nyakitin kita, apalagi sampai ke body shaming. Kadang itu buat kita down. Gimana cara kita untuk semangat dan bangkit lagi? Makasih sebelumnya. Aduh, untuk badanku kurus. Itu kan malah body shaming. Iya. Cuek aja, hidup tuh harus cuek sih ya. Kalau ada yang gitu gimana kamu? Kamu kok ada yang dibilang, kamu gendut banget sekarang kamu. Karena mungkin kalau dari perspektif cowok, aku orangnya agak cuek ya. Kalau ada yang body shaming kayak gendut amat lu, ya gue suka makan. Kalau aku sih gitu kan, orangnya cuek. Iya, aku juga gitu sih. Misalnya gini, Bunda Maya sekarang gendutan ya gitu. Lagi bahagia. Nah, sebenarnya harusnya kita nanya ke Baitong nih. Baitong nih lebih bisa ngejawab pertanyaan kayak gini nih. Gimana Baitong menurut Baitong? Soalnya aku biarpun gendut aku tapi ngangenin. Wah. Oh, jadi biarpun aku gendut tapi ngangenin. Jadi walaupun gendut, ternyata dia ngangenin guys. Jadi ya selalu harus ada positif. Hikmahnya. Positif apa ya, kalau misalnya kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang kurang di sebelah kiri kita, pasti ada yang kelebihan kita di sebelah kanan. Jadi pede aja ngejawab gitu loh. Dan kalau perspektif gue sih, karena gue orangnya cuek, gue nggak terlalu mikirin yang kayak gitu sih. Ghazali. Ya, Kalau ada yang misalnya gini, Kakak Al kok sekarang mukanya jelek banget sih. Oh, mukanya jerawatan enggak masuk body shaming ya? Beruntusan. Iya, malah lagi malas cuci muka gua. Ya kalau aku sendiri sih sebenarnya itu kan cowok, sebenarnya cuek sih. Apalagi kan kalau kita melakukan sesuatu kayak sering makan pasti kan gendut ya, itu sebenarnya ya tanggung jawab. Body shaming nggak cuma gendut ya. Lu pendek banget sih. Nah, itu contohnya Om Judika tuh, Om Judika. Botak lu tuh body shaming. Hah? Botak. Botak, Dedi botak. Itu enggak ya, enggak masuk ya? Nggak tahu, tapi orangnya kayak cuek-cuek aja bilang botak-botak. Kalau Aku sih cuek ya. Orang mau ngatain apa, mau bilang apa. iya, cuekin aja. Maksudnya kita harus bisa menjawab dengan Tapi pertanyaannya adalah gimana cara untuk kita semangat dan bangkit lagi? ya cuekin, ya pikirkan hal yang positif terhadap tentang diri kita dong. Iya, Supaya kayak misalnya tadi nggak apa-apa, biar gue gendut tapi ngangenin gitu. Atau misalnya Kan tadi pertanyaannya gimana caranya kita bisa selalu positif vibe. Nah, pikir positif aja. pikir hal-hal yang positif tentang diri kita dan itu pede aja. Dan selalu cuek akhirnya bikin positif vibes kan? Iya. Kalau cuek. Iya. Pertama adalah harus cuek dan
EGP. Nah, itu dia tuh di lagu Bunda. Nah, EGP. ada yang bilang gue gila, aku nggak peduli. Ada yang bilang gendut. jelek. Ada yang bilang gendut. Enggak, ada yang bilang jelek juga nggak peduli. Ada yang bilang kampung, lebih nggak peduli. Apalagi cuma dibilang gendut. Kampung aja nggak peduli kan. Itu Jadi dia kalau ada yang cinta sama gue, baru gue peduli. Itu lagu gue, Betul. EGP. EGP ini aja kalau ada yang body shaming seperti itu ya. Oke. Kita masuk kedua. Siapa yang mau baca? Oke, aku ini dari Talita Samantha Zada. Dear Diary. Untuk KL. Oh, KL tuh. Kan KL udah kuliah di luar negeri, ada nggak sih teman-teman KL yang kurang peduli sama tugasnya sendiri? Misal, dalam kelompok belajar sudah ada pembagian tugas tapi mereka masih ngerjain tugas dan posisi KL itu sebagai ketua atau penanggung jawab tugas itu disatuin. Nah juga Kak, entah kenapa dari pengalaman aku sejak SMP sampai sekarang kuliah banyak banget temen yang nggak peduli tugas-tugasnya dan kalau nggak Kalau nggak kita mulai mereka, kalau kita yang mulai, mereka nggak akan gerak. nggak gerak dan bahkan kalau kita mulai pun terkadang tidak digubris. Gimana menurut KL dan saran KL untuk menyikapi itu? Terima kasih. Kalau dari aku sih ya, kalau dari yang pengalamanku, kalau aku yang di kuliah di Inggris sih alhamdulillah teman-temannya punya habit yang mungkin karena tahu di negara orang jadi lebih terpacu untuk selalu ngerjain tugas ya. Karena aku juga di SMA orangnya agak males-malesan tapi pas masuk kuliah itu mindsetnya udah berubah. Dan kalau kamu ketemu temen kelompok yang kayak gitu sih Mending terus. ya mau gimana ya, nasib. Dan kalau bisa, kalau kalian udah tahu misalkan di hari pertama dikelompokin sama siapa, kalau kalian tahu emang orang itu pemalas ya lebih baik ngomong ke gurunya aja kalau minta dituker misalkan kayak gitu. Tapi kalau Malas semua. Ya lo aja sendiri yang ngumpulin tugas, yang lainnya nggak lulus biarin ya karena aja. kemarin sampai kejadian sama temanku, mereka grup bertiga, yang satunya tuh gak ngerjain, males banget yang ngerjain tuh, yang effort tuh dua ini, akhirnya yang dua ini ngadu ke pembimbing. Kalau ini sih satu ini dia nggak mau, malas-malasan yang ngerjainnya. Akhirnya solusinya malah mereka bertiga dipisah, disuruh bikin recap tentang grup mereka masing-masing, malah lebih sulit malah. Yang harusnya kita kerjaan buat rame bertiga malah jadi dipisah masing-masing. Gitu guys. Jadi menurutku harus saling mengingatkan aja sih. Emang Ya kalau seandainya dia sebagai sebagai kepalanya gitu ya, terus tiba-tiba dia tegorin teman-temannya malas belajar. Satu, bikin laporan ke pembimbing bahwa teman-teman lo malas. Kedua, ya lo bikin tugas, yang lainnya biarin aja. Yang nggak lulus kan bukan lo, yang nggak lulus mereka. tapi kadang-kadang tuh nilai kelompok tuh jadi nilainya dibagi bareng-bareng Ya, gitu. dia laporin pembimbing lah. Kalau nggak laporin Pak Satpol PP lah. Atau ngajak ngobrol aja, enaknya gimana? Atau mungkin bahasa komunikasi Anda yang harus berbaiki terhadap teman-temannya. Mungkin itu dia, mungkin komunikasi kalian kurang kali. Jadi sebenarnya bukan nggak mau ngerjain tapi mungkin malu kali untuk saling komunikasi. Gitu paling dari aku. Iya. Itu aja. Oke, berikutnya. Hehehe. Ini Dear Diary dari Atu Tias. Bun, kasih tips dong. Gimana caranya agar hubungan aku dan pacarku tidak diganggu dengan orang yang gak suka lihat kami jadian. Karena risih aja gitu Bun. Ada nih orang yang sok-sokan tahu tentang hidup aku, ngumbar-ngumbar aib aku Bun. Jadi yang kena bully pacar aku Bun. Kami sih sudah jauhi orang-orang yang gak suka dengan hubungan kami. Tapi orang-orang yang julid nih, julid sama kami, suka kepo tentang kehidupan aku dan pacar aku Bun. Tipsnya ya Bun, biar orang-orang yang gak suka sama aku dan pacar aku jerah gitu Bun. Dan gak ganggu-ganggu lagi. Enggak sih, maksudnya dia pacaran terus ada Yang ngejulitin. Oh, ngejulitin karena Gak suka aja iri, jealous. iri pingin ngerebut atau nggak suka? Gak suka iri. Bukan pengen ngerebut. iri. Kakak Al-Ghazali, kalau seandainya kamu dijulitin sama orang, ngapain? Sama Alisa. Ada yang nggak suka hubungan Gak suka hubungan sama kamu sama Kalau aku Alisa. sih emang orangnya dari dulu sih tetap Cuek. cuek sih, nggak biarnya nggak tutup telinga aja. Tapi kakak tuh pernah ini loh, kakak dulu pernah berharapan kapan ya ada, entah sama Alisa entah pacaran dulu aku lupa. Kapan gue pingin banget cewek gue digangguin sama cowok nih supaya bisa berantem ya kan? Ya dulu. Dulu kakak pernah punya pemikiran dia pingin ceweknya digangguin supaya dia bisa ngajak ribut cowok yang ada. Nyari keributan itu. Hidup kamu ribet amat.
Ya, yang kalau aku sih ya, satu udah pasti orang dalam kehidupan tuh ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka lebih banyak daripada yang suka. Jadi ya terima aja bahwa anggap aja bahwa hubungan kami indah-indah, jadi banyak yang iri. Jadi semua apa? Ya udah di dunia ini nggak bisa menghindar dari yang hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ada aja yang nggak suka pasti ya. Ada aja yang pasti nggak suka. Ya walaupun misalnya kayak Bunda juga pasti banyak juga yang nggak suka dan ngejulitin Bunda, tapi kan dalam hatiku ngapain aku harus pusing. Sekali lagi EGP, hidup kita yang jalanin kita, ngapa kita pusing sama orang lain, tapi kita harus memberikan contoh yang bener ya gitu loh. Gitu sih. Jadi jawabannya apa? Cuek lagi. Jangan dipusingin deh. Jangan dipusingin sama segala sesuatu. Kenapa sih gitu dipusingin gitu loh? Tapi harus dipikirin. Cuekin Pikirin aja. aja kebahagiaan lo sendiri ya kan, berdua pacaran. Karena mereka tuh lanjut. pasti iri dengan kebahagiaan kalian sebenarnya. Makanya kenapa mereka selalu ngejulitin kalian. Atau dia mau ngerebut. Itu. Mau ngerebut ya? Iya. Nggak juga. Nggak juga sih. Ada yang nggak juga sih. Emang nggak senang aja gitu ngeliat. Tapi tergantung juga sih. Itu semua dilihat dari perspektif masing-masing. Jadi misalnya apakah emang hubungan kalian itu emang perilakunya baik atau enggak ya kan. Kalau ngejulitin karena perilaku kalian nggak baik ya sah-sah aja gitu kan. Tapi ya tetap kembali lagi bahwa dalam hidup ini pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Yang nggak suka EGP nggak usah dipikirin, pikirin yang enak-enak aja. Jadi Nggak usah kembali pusing. lagi ke EGP ya. EGP. EGP. Ya. Gitu guys. Sekarang kita menuju ke pertanyaan keempat dari Danias Batrisya. Dear Diary, Bun, gimana caranya bikin anak-anak kita akur satu sama lain? Biasanya kan kakak adik tuh ada aja rusuhnya, berantem. Tapi kok al dulu kayaknya akur-akur aja deh ya, adem ayem aja gitu kelihatannya. Bagi tipsnya dong Bun, buat aku terapin ke anak-anak aku nanti. Thanks Bun, sehat selalu buat kalian. Emang kalian sering berantem? Sering. Dulu Zaman dulu kecil. Iya. kecil. Makanya dikasih sarung tinju biar sekalian berantem. Iya. Gimana Bunda, caranya bikin anak-anak akur satu sama lain tuh gimana? Kalau tergantung. Kalau anak-anak kecil ya susah karena memang itu emang bawaan mereka pengennya beranteman. Susah dikasih tahu anak kecil. Kalau Ya. sekarang ini kan kita udah nggak terlalu sering berantem tuh. Triknya apa tuh? Dulu kalau udah kesel banget biarin aja berantem terus bonyok. Nangis habis itu udah capek tidur gitu. Kalau anak kecil ya. Kalau kita udah nggak bisa ngasih tahu, kalian dulu pernah dulu cakar-cakaran zaman kecil. Mainannya bukan lagi cuman jambak-jambakan enggak ini. Cakar-cakaran berdarah segala macam itu. Udah diteriak-teriakin, nggak dengar, ya udah biarin aja sampai akhirnya nangis-nangis berdua ya udah. Kecuali kalau udah fisiknya parah banget ya, misalnya kayak hal yang berbahaya, misalnya pakai pisau, pakai itu nggak mungkin ya kan. Tapi kalau cuma pukul-pukulan, ya namanya juga cowok sama cowok. Makanya di rumah waktu itu dikasih tempat tidur di bawah. Kalian mau smackdown kayak Oh mau justru triknya gitu ya, pas masih kecil digabungin biarin aja berantem. Pas udah tua, umur segini, Udah capek berantemnya. sendiri. Itu Iya. triknya. Ya pokoknya dibiarin, makanya dikasih sarung tinju beranteman ya kan. Oh, iya, Terus dikasih iya. tempat tidur di bawah supaya kalian bisa smackdownan masing-masing. Jadi akhirnya capek ya malas Kita berantem. dulu lompat dari lantai 2 ke lantai 1 tuh ya. Bawanya kasur tuh zaman-zaman Smackdown. Iya kan? Iya, berarti triknya gitu guys. Sering-sering ditemuin sampai berantem, sampai capek berantem ya. Dan akhirnya disalurkan dengan sport, misalnya tinju. Saling berantem tinju-tinjuan. Kasih sarung tinju suruh berantem. Nanti kan jadi akhirnya jadi males kan berantem. Gitu guys, jawaban dari Bunda. Kalau yang gede-gede kayaknya udah nggak pernah berantem kecuali rebutan pacar. Rebutan cewek. Kali nih nggak pernah berbagi. Wow, kulit. Yuk, Aduh. sekarang siapa mau baca? Ayo aku deh. Nih, dari Juju Munos, Dear Diary, pernah ngenalin pacar ke teman. Nggak lama yang aku kenalin, mereka jalan dan sekarang mereka jadian. Sempet galau dan sempet ngilang pergi keluar kota dan beneran itu sakit banget. Jadi sebenarnya yang jahat yang mana? Ini jadi gimana sih? Maksudnya Dia ngenalin pacar dan ngenalin Dia ngenalin Aku punya pacar. pacar ke temen. aku Teman. kakak Al temanku. Aku punya pacar nih, kenalin kakak Al. Dia ambil Ya. kakak. Taunya Bimba. Bimba sama kakak Al. Yang jahat siapa? Yang jahat siapa? Menurutku sih Yang jahat siapa? Gampang itu jawabannya.
nggak jodoh. Udah tinggalin aja, nggak usah pusing. Betul, iya, Cari makanya. yang lain. Manusia nggak cuma dia doang, keles. Oh, gitu. Oh. Tapi kalau emang cewek cantik banget dikejar lagi. Enggak lah, kalau udah dia mengkhianati kita, mah ngapain? Nggak usah cari aja yang lain. Jadi yang jahat yang mana? Dua-duanya jahat. Enggak, bukan udah jahat. Lo belum takdir jodohnya sama dia. Kalau emang takdir jodoh, balik lagi ntar. Jadi gitu guys. Kalau emang belum jodoh, jadi harus ditungguin. Tapi Sakit, kalau- pasti sakit. Sakit, pasti. Tapi pasti sakit. mikirin gitu aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kembali Belum ke jodoh. jawaban pertama berarti. EGP lagi. Bukan DGP. Intinya gini loh. Ya kalau pacar lo diambil sama sahabat lo, ya udahlah berarti pacar lo itu nggak bener lah udah. Sahabat lo juga nggak bener, cari lagi temen yang lain, cari pacar lagi yang lain lebih baik, udah gitu aja deh. Kalau nggak ketemu berarti ada yang bermasalah mungkin. Tapi kalau lu bisa nikung sahabat lu lagi lebih keren lagi. Jadi lu punya pacar A, direbut sama Al, gua rebut lagi, gua nggak mau kalah. Itu lebih keren lagi. Tapi kalau kalian bisa, kalau nggak bisa ya. Udah sih males ya, Hah? udah males. Oh, berarti ceweknya udah nggak pingin nggak setia ya? Ini ya kalau bunda gini, kamu masih mau sama aku nggak? Kan misalnya dia udah sama orang lain nih. Nggak, ya udah. Ngapain kita buang-buang harga diri kita buat ngebis-ngebis cinta ke orang? Emang lu doang yang paling oke hidup ini? Sorry enggak lah ya gitu. Ini bercerita dari pengalaman guys. Ember. Oke, lanjut. Lanjut. Bunda yang baca tuh. Ntar lagi Tentu Q&A ya. ini ya. Tentu_underscore Q&A. Dear Diary, cara melupakan mantan padahal kita masih sayang. Masih amat. Kita akan mengenal cewek, tapi bayang-bayang masih mengikuti. Aku bayang-bayang nih. Malahan setiap kita kenal cewek, teringat terus kisah-kisah yang dulu. Coba tadi gimana jawabannya El? Yang mana? Gimana cara melupakan mantan? Gampang. Nyari cewek baru. Ngapain lo capek-capek ngingetin mantan lo? Mantan lo aja belum tentu ngingetin lu. Makanya. Ngapain? Mati bayangin yang lain Tapi aja. permasalahannya kalau dia nyari cewek baru, Masih keinget lagi ya? masih keinget lagi gimana tuh cara ngilanginnya? Karena tadi dibilang mantan lo aja belum tentu inget lu. Ngapain lo Makanya. capek-capek pikiran lo? Tapi kan kadang-kadang cinta kan buta, Bunda. Manusia kan juga oh gimana, kadang diselingkuhin masih cinta. Pakai pelet kali itu. Inget-inget terus. Pakai pelet tuh gimana? Bleh, gitu. Jangan-jangan Melet. jangan-jangan ciledug. Cinta lewat duk. Ciledug, cinta lewat dukun. Iya, kalau dari gue sih apa ya? Habis udah kenal cewek lain, keingetnya mantan mulu. Tuh udah Yang blow on tuh siapa sih sebenarnya? dia yang Dia, blow on-nya. lu yang blow on dong. Tapi kalau ceweknya cantik banget gimana? Hah? Tapi iya blow on sih. Iyalah, ngapain? Apain? Aduh. Kalau bisa lu bikin mantan lu keinget lu terus. Ah Itu iya. yang benar. Tapi jadi gak lupa dong. Apa? Kalau itu berarti dendam dong. Supaya kita membuat dia ingat sama kita kan artinya nggak move on. Berkutat sama orang yang sama itu Tapi terus. kan kita juga bikin dia suka sama kita, tapi padahal kita nggak suka. Ngetrik. Caranya gampang. Sukses. Jadilah sukses. Nanti cewek itu bakal Nanti cewek itu akan nyesel nggak punya lu. Tahu gitu gue naik private jet bareng dia. Ya, gitu-gitu. Terus hashtagnya jangan menyesal ya sayang. Heeh. Gitu. Enak zamanku toh. Enak zamanku toh. Gitu ya. Iya. Jadi Bener. gitu. Jawaban dari kita. Yuk, waduh. Ini panjang banget ini. Gila. Oke, dari Fan 2021. Bacain L. Terima kasih Bun buat kesempatan ini kayak pelajaran bahasa Indonesia ya. Suruh baca soal cerita. Jadi bahasa sekolah. Terima kasih Bun buat nih lihat nih. Set, panjang banget. Coba tunjukin. Close up. Sekarang selayar iPad. Kayak baca buku. Dear Diary, terima kasih Bun buat kesempatan curhatnya. Aku mau cerita Bun mengenai keluargaku. Sampai sekarang yang membuatku galau dan kadang stres, yaitu aku tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, bahkan hal kecil untuk rekreasi. Jalan-jalan sama teman. Aku mahasiswa tingkat akhir Bun sekarang. Aku beneran gak ngerti apa-apa yang dipikirin ortuku. Mungkin mereka sayang sama aku. Cuma kadang-kadang aku juga pengen bebas dan bisa dikasih kepercayaan terhadap pilihanku. Bahkan untuk menikah pun keluarga aku udah punya kriteria tertentu. Padahal aku sendiri merasa insecure, ibaratnya kayak kita pengen makan bintang 5 tapi cuma punya duit gocap Bun.
Dan aku sebagai anak pertama dibebani banyak harapan dan ekspektasi dari orang tua. Aku di mata ortuku kayak anak tanpa kenakalan, pokoknya perfect banget. Dan padahal aku juga sama kayak anak-anaknya pada umumnya yang masih berbuat salah, Bun. Udah sih, Bun, itu yang benar-benar membebani aku sampai sekarang. Mungkin Bunda bisa ngasih saran atau masukan ke aku untuk membangun komunikasi antara aku dan orang tuaku, setidaknya agar orang tuaku bisa kasih kepercayaan, bahkan nge-support terhadap pilihanku. Terima kasih, Bun. Ini kayaknya orang tuanya beda sama kita nih. Dia yang Iya, orang tuanya orang harus kolot jadi ya. dokter, harus nikah sama anak polisi, nikah sama ini. Nah itu dia nanya gimana sih cara ngebangun komunikasi dengan orang tua supaya bisa kayak kita gini nyantai gitu loh. Kita kan nyantai nih. Ya. Dia pasti nggak mungkin bisa gini nih kayak gini. Ini nggak mungkin bisa nih. Iya, iya. Pasti diomelin nih. Kasian deh. Gimana ya caranya ya? Ya, ciong aja kali mama bapak lo. Kalau Eke zaman dulu, Eke langsung pilih pergi kos keluar kota. Cari Ah, tempat iya. kuliah yang lebih jauh. Kalau Itu Bunda kalau dulu gue gitu. dulu gitu. Jadi Bunda dikekang, akhirnya dia milih aku pengen Pilih sendiri. kuliah di UI, ngekos. Akhirnya bisa main bebas tuh dia. Nah iya, cari tempat kerja sejauh mungkin, cari tempat kuliah sejauh mungkin. Kenapa? Karena jangan-jangan kamu ciong sama nyokap bokap. Tapi untuk ngebangun komunikasi agak Yang penting hormat, jangan Iya. ngelawan. Iya-iyain aja, namanya orang tua. Iya gitu. tuh kata orang tua gitu, iya-iyain aja. Nanti Yang orang tuanya penting- juga akhirnya ngebebasin juga ya. Ya, tapi gini, kasih prestasi yang benar, kasih kesuksesan yang Buktikan benar. ya, Buktikan, buktikan dulu. buktikan. Jadi kalau ada membangun kepercayaan adalah dengan memberikan sebuah pembuktian diri yang bagus, berkualitas, berprestasi. Jadi makin lama makin akan dipercaya kok gitu loh. Tapi tentunya lo menjawab aja deh. Kayak aku zaman dulu. Soalnya sulit kalau orang tuanya memang udah beda tipe gitu ya, orang tuanya yang stereotip ya sih kayak gitu Kenapa? yang selalu pikir anaknya gini. Oh, Nikah sama- perfeksionis. Iya, iya. Perfeksionis pengennya begini padahal sebenarnya itu harus diomongin sih bahwa tidak semua Anak saya tidak sama dengan Anda Bapak Ibu. Saya mempunyai kehidupan takdir kehidupan sendiri. Tolong dong diterima. Saya kan bukan penjahat, saya kan bukan tukang zina, saya kan bukan, pokoknya omongin aja, saya bukan pembunuh gitu kan. Kenapa sih aku nggak boleh melakukan ini? Padahal ini kan keinginanku, keinginanku tidak sama dengan keinginanmu. Tapi tentunya harus dibicarakan dengan akhlak ya, pakai adab. Berarti membangun prestasi terus dibicarakan dengan akhlak. Karena itu balik lagi ke habit dari kecil juga ya. Iya nggak sih? Kayaknya udah ciong dari kecil kayaknya. Dari Ciong kecil nggak? kayak udah ciong Iya, tuh ciong nggak manja. bisa. Ciong itu kalau bahasa Chinese tuh nggak bisa ketemu. Ya udah susah. Kalau sih. cara praktisnya kayak Bunda. Iya. Minggat sejauh-jauhnya kuliah di Jakarta, kan? Kalau pengen Minggat ke Jakarta, pengen buktikan dengan kesuksesan. betul. Akhirnya Itu. orang tuanya percaya juga kan. Iya, mau nggak mau akhirnya terima. Karena kalau emang orang tuanya yang bukan bentukan yang santai gitu emang menurut gua agak sulit ya, karena emang banyak juga orang tua di Indonesia yang kayak begitu, maksudnya yang masih pingin anaknya jadi dokter lah, masih pingin yang belum free banget lah. Ibarat kata kalau anak petani harus jadi petani, masih kayak gitulah kita. Cuman alhamdulillah kita bertiga nih dulu dapat orang tua yang cukup membebaskan kita ya. Moderat. Akhirnya kita juga bisa berkat yang kita sebanyak mungkin ya. Akhirnya jadi anak-anak yang seperti ini ya. Dulu nyiptain lagu, jadi DJ, kuliah di luar negeri itu mungkin menurutku karena hasil dari pembebasan orang tua. Iya. Nggak terlalu Karena ditekan. Bunda dulu jadi mau ngomongin orang tua nih, bukan. Termasuk sama eyang-eyang itu orangnya juga perfect gitu, harus gini, nggak boleh kalau pokoknya sebenarnya bebas juga, tapi bebasnya juga terbatas sih. Tapi pada akhirnya akhirnya Bunda memutuskan ya udah deh, daripada ciong kayak gini mendingan Eke cari kampus sejauh-jauh mungkin. Tapi kan nggak aneh-aneh gitu loh. Dan berprestasi juga. Dan berprestasi dan mandiri banget gitu kan. Jadi jangan malah kepikiran untuk kabur dan malah melakukan yang aneh-aneh. Jadi kabur pun juga mengejar sebuah prestasi juga. Ah betul, iya. Bukan kabur terus malah ngumpul sama temen, mabok-mabokan, narkoba, jangan. Iya. Harus buktikan dengan prestasi, nanti orang tua dengan sendirinya akan percaya ya. Kalau Kak Al gimana? Al-Ghazali. Aku sama. Sih, no. Aku sih no. Idem. Aku sih idem. Oke, ini agak seru nih. Ini pertanyaan yang Coba Kakak Al, agak Ghazali. general nih. Oke, dari Jaslyn April.
Wajar nggak sih kalau sebagai perempuan approach duluan ke cowok yang disuka, karena aku nggak suka kalau dikejar dan disukain cowok duluan. Kalau aku sendiri pribadi agak kurang sih sebenarnya kalau cewek nge-approach sih. Karena apa ya, kalau aku tuh orangnya tuh suka cewek yang hard to get. Karena hard to get itu ntar Hard to get artinya susah hard to get didapat. susah untuk didapatkan, karena kalau hard to get itu pasti hard to live juga. Jadi kalau terlalu gampang, ntar juga gampang. Alisa kalau- ya? Alisa gitu ya? Pengalaman. Hard to get, Mungkin kalau sebagai perempuan mau nge-approach duluan boleh, tapi Boleh aja, jangan, cuman jangan terlalu ketahuan kelihatan. kalau kalian kepingin sama dia, karena nanti cowoknya akan Ilfeel duluan sih. entah ilfil duluan, entah kayak cewek main sama gue, suka sama gue nih, gue tarik ulur aja Ya. ujung-ujungnya dia mau juga kok, ntar cowoknya bakal kepikiran kayak gitu. Cowok-cowok yang ngomong lo ya. Iya. Cowok-cowok yang ngomong Ini lo kan ya. perspektif cowok. Perspektif cowok ya. Karena kalau aku pun juga ngedeketin cewek yang terlalu gampang pun akhirnya, misalnya seminggu nih, udah aku kamu, kok gampang banget sih? Jadi gitu kan, jadi malah males. Tapi kalau yang kayak kita lagi gini seru, tiba-tiba dia ngilang, terus aku chat lagi atau dia ngilang, tiba-tiba dia ngebalas story lagi. Nah, Bikin penasaran. kalau udah cewek itu ngilang, terus ngebalas story, pas balas story chatnya panjang, terus stop. Habis stop, ngilang nih, stop. Tiba-tiba lu katanya lu balas story, nah itu berarti ada ketertarikan dari ceweknya sama cowoknya. Cuman lagi main tarik ulur namanya. Jadi cowok sama Kamu cewek ini, canggih banget sih. ini game bisa. Kamu teori atau banyakan teori apa prakteknya? ini prakteknya. Jadi kalau kalian Kebanyakan tarik ulur nggak dapat L. cowok juga nggak boleh terlalu menunjukkan bahwa dia suka sama cewek itu, karena nanti juga Kalau cowok mah harus nunjukin, tapi jangan terlalu ngebet. itu dia, itu bener tuh bunda, bener. Nunjukin suka tuh bukan berarti harus bilang, gue suka sama lo pacaran yuk. Enggak. Dengan perhatian. Nggak usah harus nembak-nembak, suka dengan perhatian. Ayo kita makan yuk. Gitu. Tapi nggak usah pakai gombal-gombal, nggak usah pakai apa-apa. Itu cewek juga penasaran lagi, nih kok cowok kayaknya deketin gue tapi nggak nembak-nembak ya. Gitu. Jadi gitu sih kalau gue, kalau buat cewek buat approach duluan wajar, tapi ya gitu kalau approach-nya terlalu jor-joran juga, cowoknya lama-lama ilfeel juga. Jadi kalau bisa kasih approach duluan, nanti mulai dia kan kalian pasti bikin topik duluan. Kalau dia ngebalikin nanya balik, berarti dia interested tuh. Yep. Ya kan? Bener kan? Teoriku. Enggak. Oh enggak sih. Siapa tahu berbuat baik aja, dia menjawab hanya karena pengen, ya karena dia Friendly orangnya aja, friendly aja, friendly. jangan GR juga gitu. Coba Kakak Al-Ghazali, kalau misalnya kamu deketin cewek terus kamu ditembak langsung sama cewek, kabur apa enggak? Kabur sih, Nah, kan kabur. tuh dengerin tuh. Apa ya, yang enggak nembak juga ceweknya. Ya pokoknya gitu guys, sekarang juga kalau jadi cewek jangan terlalu menunjukkan kalau Jangan terlalu murah jadi orang. jangan terlalu murah. Jadi cowoknya juga, kalau gue dan Al tadi juga Al bilang, kita lebih suka cewek yang hard to get, yang ada challenge-nya, jadi ngebuat kita Nah, ini dulu nih bunda nih. ngebuat kita, Matisa tuh. sini sini Sini. ini ada kebetulan Nah, ini juga pas banget nih. ada Dul dan Tisa nih, dari perspektif ceweknya gimana. Pas banget. Dia dari Ini sini. kita tanya ke Tisa nih. Ah ya, coba. Tisa kan lebih ngerti. Tisa, Sini, Tisa, Tisa. Tisa. Perspektif cewek dari Sini, Tisa. sini. Tengah dulu, dua. Tengah. Udah, tengah. Ini pakai ini nih. Pakai ini. Oh gini. Lagian naik sih. Lagi rame-rame langsung. Nah, kalau aku doa aja sih, ya Allah, kalau emang dia yang terbaik buat aku. Lo beda Pilihan hidup yang kalian inginkan kirain pilihan cewek. Cewekmu. Cewek mulu.